Rangkaian Natal GKJ Wisma Panunggal Merican, Semarang. Rayakan sukacita Natal bersama keluarga. Rangkaian persekutuan doa masa Advent, minggu ketiga dan minggu keempat. Kebaktian malam Natal. Raja Damai telah lahir. Kamis 24 Desember 2020 pukul 18 live on YouTube. Kebaktian Natal. Firman itu menjadi manusia, Jumat 25 Desember 2020 pukul 7 pagi live on YouTube oleh Pendeta Simon Yulianto. Kebaktian tutup tahun. Menjadi makhluk mulia, Kamis 31 Desember 2020 pukul 18 live on YouTube. Selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk memasuki kebaktian Minggu Advent ketiga, 13 Desember 2020. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Minggu Advent ketiga adalah minggu sukacita karena janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya digenapi. Yesaya 60 ayat 1 menyatakan, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Terang itu akan datang dan kita diutus untuk menyaksikan sang terang. Biarlah hati, pikiran, dan jiwa kita diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan sang terang. Kapurabu lapangkanlah, menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta, dan
betapa sibuknya dengan urusan kami, sementara banyak sekali keprihatinan di sekeliling kami. Namun kami tidak peduli, kami belum menjadi saksi terang-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, betapa sibuknya kami mengomentari segala kejadian terkini, mulai dari politik, budaya, agama, sosial, ekonomi, hingga kriminalitas dan lain-lainnya. Kami belum menjadi saksi terang-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, betapa sibuknya kami menyalahkan keadaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kami belum menjadi saksi terang-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, betapa sibuknya kami bergosip hingga akhirnya banyak orang tersinggung. Kami belum menjadi saksi terang-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam Mazmur 146 ayat yang ke-8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu, salam, salam. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehadiran Allah di tengah dunia. Kasihanilah Kami, mampukanlah kami menjadi tanda kasih-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Kasihanilah kami, mampukanlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang kami nanti-nantikan. Kasihanilah kami, mampukanlah kami menjadi saksi terang-Mu. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, untuk setiap peristiwa Engkau hadir, menolong dan menguatkan kami. Demikian juga saat ini, kami bersyukur karena Engkau menyertai di dalam kebaktian kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mendengarkan, untuk melakukan firman-Mu, agar kami dimampukan memberi kesaksian bagi Sang Terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Kabar selamat kepada Sion. Diambil dari Yesaya 61 ayat pertama sampai keempat, dilanjutkan ayat ke-8 sampai 11. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara,
dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Sebab Aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tanggapan: pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mazmur pasal 126. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menaburkan dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bacaan kedua. Nasihat-nasihat dan salam. Diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati.
Firman telah menjadi manusia dan kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Injil Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Pilkada, pemilihan kepala daerah di berbagai tempat di Indonesia telah terselenggara kemarin Rabu 9 Desember. Masyarakat, mungkin Anda dan saya telah memberikan suaranya. Hasil quick count telah keluar. Tidak lama lagi hasil resmi dari KPU akan menyusul. Setelah itu, peraih suara terbanyak akan dilantik dan memulai masa pengabdian. Saudara-saudara, untuk sampai tahap pemilihan ini, para calon kepala-kepala daerah telah melalui proses yang panjang. Sebab untuk dipilih perlu dikenal. Untuk dikenal perlu kampanye. Sebelum kampanye, perlu mendaftarkan diri jadi peserta. Untuk jadi peserta, perlu melakukan pendekatan ke berbagai pihak. Jangan lupa juga untuk membentuk tim sukses agar bisa sukses. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan memang untuk terjun dalam kontestasi semacam ini, jadi bukan hanya pemilihan kepala daerah, memerlukan sumber daya, memerlukan
sumber dana yang besar. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Sumber daya dan sumber dana yang dikeluarkan, baik oleh yang menang maupun yang kalah, cukup besar. Dan ini dianggap sebagai ongkos yang harus dibayar. Jer basuki mowo bio istilahnya. Tapi jika pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan terlalu besar, sekalipun menang, akhirnya pengabdian akan dijalani dengan terbeban. Tentu kita tidak ingin mendengar bahwa KPK akhirnya akan menambah angka yang tertangkap tangan. Saudara-saudara, siapapun kita, dan apapun yang kita lakukan, sesungguhnya tidak ingin bekerja, mengabdi, dan melayani dengan memiliki beban. Beban dalam bekerja bukan hanya soal hutang berikut bunganya yang harus dibayar. Dan beban menjadi semakin nyata ketika mulai menghalalkan segala macam cara pada akhirnya. Beban, apapun itu berat atau ringan, dalam mengabdi telah ada. Sesungguhnya ketika sudah ada pamrih di sana, termasuk di dalamnya pamrih untuk mendapat pujian, keuntungan, kekuasaan, dan popularitas. Lokal wisdom Jawa mengajarkan kepada kita, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jangan banyak pamrih agar tidak terbeban, banyaklah bekerja agar bahagia. Saudara-saudara, seperti Yohanes Pembaptis, kita ingin bekerja dengan merdeka. Kita ingin berkarya bebas dan bersukacita. Hal ini sebagai sebuah cara untuk menyambut karya dan kehadiran Allah di tengah dunia. Kita tahu Yohanes Pembaptis, ia dikenal sebagai pertapa. Ia hidup bersahaja, namun sangat berkarisma. Ketokohannya menggemparkan hingga Yerusalem sebagai pusat alim ulama. Sehingga diutus dari sana untuk melakukan investigasi. Mereka yang diutus bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias atau Elia yang datang kembali, Nabi? Ia hanya menjawab, bukan Mesias. Aku adalah saksinya. Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudara, dari ungkapan ini tampaknya ia sengaja melewatkan kesempatan untuk populer. Ia tidak mau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ia tidak tertarik pada popularitas untuk meraih jabatan dan kekuasaan yang bukan haknya. Ia tidak tergoda merebut posisi yang bukan tempatnya. Ia tetap memilih untuk setia mengabdi pada Dia yang akan datang itu. Itulah cara Yohanes Pembaptis bekerja menjadi saksi terang kehadirannya. Yohanes Pembaptis telah menetapkan jalan hidupnya. Fokusnya adalah menjadi saksi kedatangannya. Bekerja untuk mempersiapkan sambutan bagi kehadiran Allah dengan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bekerja tanpa ingin mendapat pujian,
kisah Yohanes Pembaptis memperlihatkan fenomena pengabdian tanpa beban untuk terhindar dari jebakan. Menjadi saksi kehadiran Sang Terang dengan sukacita dalam berkarya. Itulah yang kita rayakan di dalam minggu ini. Minggu ini adalah Advent ketiga. Disebut juga Minggu Gaudate atau Minggu Sukacita. Seperti terungkap dalam 1 Tesalonika 5, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita menjadi saksi kedatangannya dengan sukacita. Sukacita kita bukan karena memiliki dan bersumber dari popularitas, bukan bersumber dari kedudukan dan jabatan. Namun sukacita kita berasal dari Allah. Allah yang hadir untuk memulihkan, menyembuhkan, dan menghibur setiap mereka yang merindukannya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Sebagaimana yang diungkapkan dalam kesaksian Yesaya 61 ayat 1. Saudara-saudara, Yesaya di dalam perjanjian lama dan Yohanes Pembaptis dalam perjanjian baru mengungkapkan makna menjadi saksi kehadiran Allah. Menjadi saksi tidaklah sama dengan menjadi penonton. Menjadi saksi berarti turut bekerja dalam karya Allah mewujudkan keadaan yang damai, yang sejahtera di dalam keprihatinan yang ada. Yohanes Pembaptis dan Yesaya menjadi saksi berarti menjadi perpanjangan tangan Allah untuk mewujudkan kabar baik menjadi konkret sekalipun di tengah keadaan yang tidak baik-baik saja. Saudara-saudara, dalam pilkada beberapa hari yang lalu itu, banyak kertas suara yang tidak digunakan melebihi jumlah suara pemenang. Karena jumlah yang tidak hadir lebih banyak daripada yang hadir memberikan suara. Kita maklum karena situasinya masih dalam pandemi. Dalam keadaan inilah kita menjadi saksi kehadiran terangnya dan bekerja dengan sukacita meskipun keadaan tidak baik-baik saja. Saudara-saudara, lampu yang mati tentu tidak akan dapat menerangi kegelapan. Menjadi saksi terangnya berarti bergerak untuk menekan tombol off menjadi on, sehingga terang dirasakan manfaatnya di tengah kegelapan. Dalam situasi pandemi inilah, kita diberikan ruang untuk bekerja dan mengabdi. Aksi diakonia, aksi sosial, dan aksi-aksi kasih yang lain masih memerlukan uluran tangan kita. Karena kita adalah saksi kedatangannya yang bekerja dengan sukacita, menjalankan pengabdian tanpa beban. Amin.
Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas setiap curahan limpahan berkat-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Kebaikan, kemurahan, dan kasih-Mu telah menopang dan menguatkan kami di dalam setiap keadaan yang membuat kami lemah, merasakan kesepian, cemas, dan kadangkala mengalami putus asa. Engkaulah sumber sukacita kami, karena kekuatan, kehidupan berasal daripadamu. Karena penghiburan dan juga pemeliharaan, Engkaulah yang berkarya dan hadir dalam kehidupan kami. Hadirlah bagi setiap pergumulan, kesulitan yang sedang kami alami. Hadirlah, berikanlah pemulihan, kesembuhan, pemeliharaan bagi setiap sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami sakit. Bapak Sutarto, Bapak Dwi Kristianto, Ibu Purwaningsih, Ibu Maria Elias, Yohanes Dimas, Ibu Retno Utami, dan sahabat-sahabat kami yang lain, baik yang berada di rumah sakit, di rumah-rumah perawatan, maupun di rumah masing-masing. Kiranya Engkau hadir memberikan sukacita bagi setiap kami dan mereka. Kami memohon berkat-Mu, ya Allah, untuk setiap sahabat-sahabat kami juga yang sedang merayakan kegembiraan atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan mereka, karena Engkau tambahkan usia di dalam minggu-minggu ini. Kiranya rahmat, damai, dan sukacita, juga kelimpahan berkat dan rezeki, Engkau nyatakan bagi Ibu Nani Sulistiani, Ibu Maria Budi Rianawati, Caroline Safira Andara Putri, Ibu Emma Pemedani, Ibu Armiati, Bapak Rudi Suryo Kristanto, Simon Frederick, Jessica Natalia Prabawati, Bapak Sarno, Ibu Mujiati, Bapak Setianto, Ibu Christine Desi,
Bernardus Bilar Saputra, Yeriko Natalis Pradika, Bapak Sutarno, Bapak Sutarto, Ibu Aryani, Nehemia Aldo Prasetyo, Tesya Anindita Putri. Biarlah setiap kami tumbuh, bergerak, mengarah ke dalam karakter Kristus yang penuh dengan kemurahan dan kasih. Terima kasih atas setiap pemeliharaan sehingga kami bertumbuh menjadi semakin dewasa. Kami mohon berkat-Mu juga, ya Bapa, untuk gereja Tuhan di tempat ini yang mempersiapkan untuk acara Desemberan. Tuhan kiranya yang akan memampukan setiap kami selaku jemaat untuk ikut serta mendukung di dalam doa dan dana. Demikian juga Engkau yang memampukan setiap panitia di dalam setiap kerja dan pelayanan mereka. Kami mohon berkat-Mu juga ketika dipersiapkan untuk melakukan pelayanan bagi sakramen, baptis, dan juga sidi. Hadirlah bersama-sama di dalam persiapan sehingga setiap karya, pemeliharaan, kehadiran-Mu menjadi nyata. Dan kami boleh menumbuhkan, semakin mengakar mendalam dan semakin lebat iman, pengharapan, dan kasih. Kami mohon kiranya atas perkenan-Mu ya Allah, untuk kami semua dimampukan memajukan kehidupan bersama. Terlebih Engkau tuntun bagi setiap para pemimpin kami, calon-calon pemimpin yang telah terpilih di pilkada. Hadir sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya dan godaan, dan biarlah mereka Engkau tuntun dan memahami akan makna setiap kedudukan, kekuasaan, dan wewenang untuk menghadirkan kesejahteraan bersama. Terima kasih Bapa. Biarlah di dalam Minggu Sukacita ini kami boleh merasakan setiap kemurahan-Mu, karena Engkaulah sumber hidup kami. Yang hadir, yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan Yesaya 35 ayat 1 sampai 2a. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Ya Tuhan sumber berkat, kepadamu kami bersyukur atas penyertaan dan pertolongan-Mu di dalam kami bekerja dan beraktivitas sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kini kami mengaturkan persembahan yang telah kami persiapkan, yang berasal padamu juga. Inilah ungkapan rasa syukur dan kerelaan hati kami untuk mau berbagi dengan sesama. Terimalah agar menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia, dengan memancarkan terangnya dan membawa pemulihan, karena kehadirannya membawa sukacita dan damai sejahtera. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat